Halo teman-teman, kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel dan saya Didit Luvo, masih di kota Bandung. Kita kali ini bakalan grebek bengkel balap lagi setelah ada kemarin di Genesis Moto Lab. Terus kita akan meluncur menuju ke Mandira MDR Racing. Kita akan bertemu dengan Mas Rifki. Ini engine builder Matic yang saat ini lagi on fire. Oke, pasti balapannya juga banyak yang nggak tahu. Mari kita ke sana. Dan akhirnya saya sampai juga di Jalan Cibodas Raya, Antapani, Kota Bandung. Tepatnya di ini depan markas dari MDR Racing. Ini ownernya Mas Rifki DA. Ayo kita grebek. Assalamualaikum. Wehehe, akhirnya kita sampai juga di markasnya MDR Racing. Ini lagi pada kerja ya? Siap. Ini ada Mas Rifki. Sehat Mas? Alhamdulillah. Siap. Mas, ini Mas Rifki merupakan owner dari engine builder MDR Racing, Mandira. Ya. Mandira atau MDR Mas? Sama aja, MDR itu singkatannya jadi. Tapi sekarang lebih dikenal MDR. Ya. Nah, ini ada motor-motor yang kemarin tarung juga di UDRM, final Ya, UDRM Subang. Sikat double juara umum. Alhamdulillah. Double 3 ya Mas sebenarnya. 3 ya? Kategori berarti. Matic Open-nya itu Robi itu juara umum seri dan juga sama total seri sama pemula total seri juga ya? Iya, total seri. Sama Ilham Sipa. Iya. Motornya ada di sini semua. Boleh lihat ya Mas? Boleh masuk. Ini kita lihat di sini ada banyak motor. Nah, ini motor-motor ini motor balap juga Mas? Ini enggak sih, ini yang apa ini motor anak-anak? Anak-anak lah. Yang bikin harian juga ada. Oh, ada yang bikin harian juga. Ada juga sih. Jadi selain motor balap ada itu motor, terus ini ada yang kerja. Mas, setiap harinya berapa orang yang kerja? Sini kalau tiap hari bertiga sih, kalau misalkan kalau mau balap seminggu sebelum balap bisa sampai 10 orang lah gitu. 10 orang? Kesini semua? Iya. Prepare? Iya, jadi sama yang bagian krunya, yang buat di sirkuit ya gitu. Itu juga kesini dulu? Kesini, pokoknya kalau seminggu mau ada balap, kumpul aja dulu di sini. Di sini, persiapan lah ya? Persiapan. Tapi kalau yang harian? Kalau yang intinya yang ini. Karyawan ya, ini ya? Gitu. Kita lihat di sini. Tapi ini mereka bisa mengerjakan apa yang jenengan kerjakan juga? Bisa apa sih? Ya udah bisa dia lepas ininya gitu lah, pasang-pasang dial kayak gitu, udah ini gitu, udah bisa ngurus-ngurus ini. Untuk bikin portingan apa semua Mas Rifki? Ya kalau ini porting kayak gitu. Kita lihat juga selain ada motor balap di sini ada mesin bubut ya Mas ya? Iya, mesin bubut. Mesin bubut. Ini buat apa aja Mas kalau ini? Ini buat paling kayak bubut-bubut bikin seher, terus sama rumah lola derajatnya gitu, bubut head kayak gitu lah. Jadi nggak perlu ke luar lagi ya Mas? Perlu ini gitu. Nah kalau di sebelahnya ini apa Mas? Mesin bore press, mesin milling, ini buat kayak cuak seher, ngepres ya gitulah. Ini. Dan ini tempat apa Mas? Buat porting. Ini berarti cak-acakan. Tempat keramatnya Mas Rifki ini. Iya. Benar ya? Tempat keramatnya Mas Rifki. Berarti tiap hari kalau porting di situ ya? Ya, kalau lagi mood porting. Kalau lagi mood. Seringnya jam berapa Mas? Malam? Ya sih malam ya? Kalau pokoknya kalau lagi mood aja baru ngerjain porting, kalau enggak suka ngaco aja ntarnya. Terus kalau lagi nggak mood kemana? Kalau nggak mood ya jalan-jalan keluarga. Iyalah, paling nggak ngerjain dulu aja gitu. Saya sebutnya aja dulu aku mau gitu, paling anak-anak kerjain yang bisa-bisanya dulu lah, yang lainnya nunggu dulu. Mood. Karena kalau nggak mood nggak begitu, nggak langsung dikerjain gitu. Hasilnya juga nggak maksimal kalau nggak mood. Suka. Jadi kalau kayak morting itu kan
dikit-dikit kalau lagi ntar diambil belah sini jadinya gede, misalkan nggak simetris lah, nggak ini gitu. Kalau nggak mood, pengaruhnya gede banget. Jadi kalau aku sih, kalau nggak tahu kalau orang lain gitu ya. Kalau misalnya kan ada mood-moodan juga tuh. Kalau lagi orderan banyak, kalau orderan dibatasi atau gimana kalaunya? Ya kadang-kadang dibatasin kita juga misalkan lagi ke orderannya misalkan dikasih tempo ini buru-buru nggak atau gimana gitu. Jadi kita itu kalau lagi banyak tuh dikasih info dulu ya, gitu ya. Lebih baik kan daripada ngerjain asal-asalan, mending kita agak lama tapi kan memuaskan juga. Kalau gitu. mereka nggak sabar ya, ya udah gitu ya Mas ya. Oke, terus ini kan di pinggir jalan Mas. Iya. Terus ada etalase. Bikin speed shop juga atau gimana? Atau orang umum bisa datang ke sini beli spare part? Bisa juga sih, cuman ya lebih ke ini sih banyakannya yang motor balap yang bikin sih dari luar pulau kebanyakan. Soalnya kalau bengkel balap itu kebanyakan masuk, jangan itu pinggir jalan banget seperti speed shop jadinya ini. Rencananya sih emang mau dibikin sih entarnya kayak speed shop kayak gitu buat spare part ini gitu. Ini juga kita lihat ada cukup banyak mesin. Oh ini bikin, ini udah jadi apa belum Mas? Belum, itu masih antrian semua tuh kayak apa? Oh ini antriannya nih, sini lihat tuh. Waiting list. Ini yang oke itu apa Mas maksudnya? Ya itu udah tinggal finishing lah, udah tinggal nyoba-nyoba kayak gitu. Yang repair itu jatah repair. Itu yang repair doang itu. Ini 9 itu targetnya nggak ada tanggalnya Mas, kapan ini? Nggak ada ini, cuman bulan-bulan inilah. Pokoknya aku perkiraan 1 bulan lah ngasih ininya lah. Berarti ini jatah ya Mas? Seminggu selesai nggak? Enggak lah, ini 1 bulan? bulanan lah. 1 bulan inilah ya selesai. Iya. Jadi memang kalau misalkan dibatasi. Kepotongnya sama balap sih kita kalau misalkan kalau kita punya tim sendiri juga, jadi kalau balap ya fokus pasti ini tinggalin dulu sebenarnya yang orderan paling pas lagi nggak ada balap baru kita kerjain lah biar fokus. Apalagi balap gitu. Sekarang kadang lama ya Mas, kamu sudah datang gitu ya. Itu kepotongnya lumayan ya. Biar fokus gitu jadinya. Apalagi jenengan kan memang tadi sempat cerita lebih senang yang di timnya ya maksudnya. Karena dulu mantan pembalap soalnya. Mas Rifki dulu mantan pembalap profesional ya termasuknya ya Mas ya. Ikut event nasional juga kan? Ya dulu ikutan zaman kejurnas, kalau dulu belum ada One Prix, belum ada ini kan. Pernah juara umum juga. Juara umum HDC paling dulu waktu pemula 2006 nggak salah. Terus Mas Rifki itu terkenalnya Sumedang Mas? Iya. Dulu kalau Sumedang itu sebenarnya Porda dari Sumedang. Kalau asli sebenarnya Bandung, cuman ya kita teman juga banyak di Sumedang, kebetulan di Sumedang juga kan ada rumah juga, jadi kita lama juga di sana gitu. Jadi dianggapnya orang Sumedang gitu. Karena di hasil lomba juga Sumedang gitu. Kita kalau sekolah sih di Bandung ininya. Ini ada knalpot. Ada 2 tak juga Mas? Ada 2 tak. Bikin? Lagi nyoba-nyoba. Oh iya, tapi belum kelihatan ya? Lagi nyoba-nyoba 2 tak juga ternyata. Iya. Mas kalau itu blok-bloknya tuh yang udah jadi atau ini? Iya, yang tinggal ngesetin gitu. Diinin dulu gitu. Komplit termasuk piala. Ini yang piala jenengan apa piala pembalap? Piala pembalap sini sih. Oh, bukan yang piala Mas Rifki gimana? Ada sih di dalam masih ini gitu. Masih banyak lagi masih ya? ada juga sebagian sih. Yang koleksi pribadi? Kebanyakan masih di rumah orang tua sih yang zaman dulu-dulunya. Kalau yang akunya. Terus kita juga lihat apalagi nih? Banyak mesin. Ini udah jadi Mas? Itu ya rumah roller buat spare balap itu. Tuh lihat, ternyata ada brandnya MDR juga. Apa aja nih Mas? Itu kayak Perclap sama apa sih? CVT kayak gitu lah. Dari kapan Mas? Kalau Perclap lumayan sih udah jalan udah lama, udah hampir 2 tahunan lah kalau Perclap. Berarti ini yang dipakai di motor-motor ini pakai merek sendiri ya? Terus kita lihat di sana juga ada olinya ada berbagai merek. Iya. Emang banyak yang dipakai Mas? Ini sebenarnya buat apa sih? Buat orang? Enggak sih, buat motor-motor ini buat kayak direyenin kayak gitu kan, pakai oli dulu lama. Ini tuh apa? Buat setting lah. Kalau yang dipakai Mas buat oli mesin itu
buat Matic yang mana jenengan yang pakai yang mana? Aku pakai Motul sih. Motul. Motul. Hampir sama seperti yang lain. Iya. Motul, terus apa lagi nih? Ada piala. Ini juga, ini berarti cadangan spare part ya mas? Ya, spare part ini. Itu ada pistonnya juga kelihatan mereknya. Sejuta Ya. umat ya? Ya. Sejuta umat untuk Matic, balap Matic ya mas? Piston Dewa itu. Piston Dewa. Tapi ada pilihan lain juga Iya. kan? Dulu awalnya gimana mas? Kok tiba-tiba jadi mekanik, jadi pembalap, jadi mekanik, terus bikin di sini? Awalnya sih ya coba-coba sih, pertama kan bikin di orang lain, terus kita mau nyervis. Ada motor waktu itu kan ada beberapa biji, masukin ya lama kayak gitu. Itu tim sendiri ya? Balap sendiri? Balap sendiri kan, tapi tetap yang bikin orang lain zaman dulu sih. Ya nyervisnya lama gitu pas mau terus motornya gitu-gitu aja lagi, pas kita nyobain aja sendiri, servis sendiri, ternyata ya bisa menang juga gitu. Nah dari situ aja kita ngembangin bisa aja. Dan akhirnya bikin di sini. Iya. Ini pertama di sini mas. Ya pertama di sini bikin. Sampai dengan saat ini bikin. Terus kalau di sini kan bisa bubut, ada bisa ini. Iya. Yang nggak bisa di sini itu apa aja mas berarti? Paling kalau yang nggak bisa di sini kayak rubah sudut. Aku masih ke orang lain kalau rubah Ada sudut. deket tapi. Dia ke Jawa sih ininya. Ke Jawa malah. Kalau rubah sudut. Klep. Ya sudut klep itu doang sih. Kalau yang lain masih bisa di sini gitu, kayak bubut-bubutnya gitu. Ngeflow gitu. Ngeflow aku ke ini, ke Pak Iman gitu, ada di sini tempat flow. Iman Titan. Iya Pak Iman kita. Oh, deket juga ya mas ya? Dekat. Jadi semua di sini kecuali yang tadi ya, rumah sudut di rumah Jawa. Sudut, Terus apa lagi nih? Mau tanya apa nih? Aku kadang bingung nih kalau sama sini. Yang kita lihat-lihat aja dulu. Terus knalpot mas, knalpot itu jangan kerjasama atau gimana? Ada kerjasama sama builder knalpot atau? Knalpot kalau tahun kemarin sama Pak kita pakai CLD nih ini. Kerjasama ya? Ya mas CLD lah Tahun ini? Tahun ini kita sebenarnya ada juga brand sendiri sih. Oh, udah mulai bikin brand sendiri. Tapi belum di rilis kayaknya. Udah dipakai kemarin balap. Oh, udah dipakai kemarin. Mana ya? Yang ini modelnya kayak gini. Mana ya? Nah. Nih. Logonya sama juga ya, Mas? Sama. Ini memang dari hasil risetnya ya, hasil riset kita Dino terus gimana ini karena gitu. Sebelumnya kan riset bareng mereka ya. Iya. Terus tahun ini mulai ya udah bikin ini kan ya Mas ya. Lanjut bikin knalpot. Ini ada full untuk spek apa ini, Mas? Itu buat 150, 130, tune up. Tune up. Kalau untuk FFH ada lagi beda lagi. Ada lagi juga, beda lagi. Kalau ini yang bisa 150 sama 130 ya? Iya. Keren ya? Kreatif, maksudnya lanjut nambah. Kedepannya mau bikin apa lagi nih Mas? Bikin ya paling inilah khusus di part-part Matic paling kayaknya. Matic, lebih ke Matic. Iya. Padahal dulu balap awal-awal bukan Matic ya Mas? Bebek dulu. Sekarang Matic. Ingat ya, MDR Racing. Bukan Madura, tapi iya. Mandira. Kenapa Mandira? Mandira. Mandira nama inilah ada. Wah, ada. Artinya lebih ke mandiri sebenarnya. Ya, tapi benar sebenarnya ya artinya. Kalau lihat itu mandiri ini ya. Tapi ada nggak ngerti dulunya apa itu. Bukan nama siapa itu bukan? Bukan. Jadi kedepannya mau bikin yang part Matic ya, roller kah apa gitu dengan apa gimana? Ya insya Allah lah kalau misalkan ini ke depannya. Sambil riset ya sekarang ya. Gitu. Oke. Nah, terus aku lihat juga ada box ikan. Iya. Ada box ikan. Itu pesanan mesin ya Mas? Ya itu orderan-orderan yang dari luar pulau gitu. Itu yang belum ngekerjain, masih banyak tuh di belakang. Itu yang masih masuk list ini. Ini yang baru-baru datang. Ini pokoknya yang kalau yang di list itu yang udah dikerjain yang di ini. Yang itu belum masuk list. Belum dipegang ininya gitu.
Nggak sampai ngantri. Dari mana aja Mas? Sumatera pasti. Sumatera, Sulawesi sekarang lagi banyaknya Sulawesi sekarang. Sulawesi lagi rame. Lagi ramenya Sulawesi. Oke, Kalimantan? Kalimantan lumayan. Lumayan. Tapi yang lagi rame Sulawesi. Sekarang lagi ramenya Sulawesi. Tahun sekarang. lalu Sumatera ya. Tahun lalu Sumatera. Papua pasti ada Papua juga. ada, Papua. Papua. Di ngantri. Alhamdulillah lah. Emang bikin motor metik itu, metik balap itu berapa Mas? Kalau di MDR? Jadi kisaran 14-an lah kalau ini. 14 untuk standar Ya. mesin. Kenapa belum lagi? Udah semua udah ini gitu. Itu standar buat 115 sama 100 Iya. gitu. Nah, itu harganya sama nggak sih sama yang lain-lain gitu? Kalau kayak tune up agak lebih mahal dikit sih ini. Berapa Mas? Kalau tune up di kisaran 18-19-an lah gitu. Kisaran itu karena ada part yang bisa kasih pilihan opsi gitu ya? Iya, tapi kan kalau kita kalau misalnya harga segitu kan udah termasuk dyno, kan kita di flow juga mesinnya. Pokoknya jadi tes dulu lah di sini gitu. Mesin kalau jadi dipasang di sini. Kadang ada yang mau minta dia tes balap dulu sama kita di sini bisa gitu. Oke, itu paketnya beda lagi. Ya paling dia minta ya ini buat ini balapnya ya, gitu. Oke. Jadi jadi dalam waktu dekat kan mau beli dynoan sih rencananya. Gitu. Biar nggak kemana? balik keluar lah. Emang sekarang di mana kalau Deng? Ada ke sini juga. Pak Iman juga buka punya dynoan juga. Pak Iman baru ini. Baru buka. Baru buka. Ya dia kan senior lah gitu. Jadi lebih ke sharing ke Pak Iman juga. Misalkan ini. Ada apa? Jadi anak-anak Jabar juga banyak yang sharing juga ke Pak Iman. Dari gitu. kapan ya? Kita dari Subang mulai Pak Iman ketemu ya. Soalnya kan Muflo alatnya komplit juga lah di Pak Iman gitu. Cuma dia kayaknya udah jarang di event ya Mas? Iya, udah jarang ini event. Di balik layar ya? Iya, di balik layar lah. Kita juga lihat ada velg di situ lagi ya riset ya Mas ya? Bukan apa? Ada brand ingin kerjasama ya Mas berarti ya? Kerjasama buat riset. Ini udah jadi Mas? Belum? Kalau yang ini spare part, kalau yang atas yang ini. Oh, spare part. Yang pesanan. Kalau yang pesanan ini yang di belakang semua ini. Yang udah jadi ini ya, siap kirim. Itu siap kirim ini. Itu siap kirim. Kirim kemana Mas? Itu ke masih Sorong ya? Papua. Sorong. Ini berarti komplit sama knalpot? Iya, sama knalpot. Boleh sama lihat? Boleh. Boleh lihat Mas? Boleh. Sini, coba penasaran kalau yang siap kirim itu. Solusi. Oh, ini Gorontalo, yang bawah yang Soro. Yang mau dikirim. Ini berarti tune up. Paketannya kayak gini nih, kalau yang mau pesen ya. Ini paket berapa Mas? Itu yang ini 19 itu udah sama oil cooler, CDI, semua udah siap balap ini. Ini 130 tune up ini. 130 tune up. Dia berarti ngirim mesin. Ya. Pulangnya jadi kayak gini. Ya. Ini baru dites juga kemarin baru pakai balap ini. Oh iya. Siap. Wah tuh komplit. Ada starternya juga ya? Iya kan kalau Matic harus starter harus ininya. Iya. Kalau nggak starter dorongnya gimana nggak bisa ya? Nah ini di sini 19 juta. Kan? Kalau yang bawah standar ya Mas? Yang bawah kosong. Standar yang standar. Jadi MP7 oh iya tuh MP7 yang Papua itu. Kenapa boxnya besar gini? Karena ada knalpotnya. Iya. Komplit. Siap kirim ke Gorontalo. Wih. Siap jadi juara. Mudah-mudahan. Dan yang menarik adalah di markasnya MDR Racing ini ya, ada burung Mas. Iya. biar nggak ini apa gimana? Biar nggak sepi. Oke, ya biar nggak sepi. Ada burung, kucing di sini. Ada kucing juga. Ini apa aja Mas? Burung apa aja Mas? Ini murai. Ini punya Mas Rifki atau? Iya, sama anak-anak lah yang ininya. Tujuannya cuma buat itu, buat nggak sepi atau gimana? Memang Ya senang? biar senang, kebetulan anak-anak senang sih, jadi lebih ke anak-anak sih yang senangnya. Oke. Kalau aku senangnya kucing sebenarnya ini. Suara. Oh, Dina kucing ya? Banyak Mas kucing. Kemarin ada 7 kemarin. Di sini? Oh, itu tuh kandangnya. Iya. Sekarang lagi dia kebo ini cuman sisa 3 sekarang. Dibawa orang Mas? Ya, ada yang bawa orang terus dikasih-kasihin.
Oke, demikian kita gerbek markasnya MDR Racing. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di konten berikutnya di Ngobrol Balap. Pokoknya tunggu terus, pantengin terus Balap Motor TV YouTube channel. Mas, thank you ya Mas atas kesempatannya. Oke Mas.